mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Setiap kali meniup seruling, Gunadarma selalu terkenang masa kecilnya. Ingat kampung halamannya, terkenang sejarah kelahirannya, seperti yang dituturkan orang-orang tua. Dan pengalaman serta ingatan itu pun kemudian diceritakan pada Ki Umbul dan pada laki-laki tua pekerja misterius. Menurut para orang tua di desa Kancipuri, desa kelahiran Gunadarma, ketika usia 40 hari, Gunadarma dibawa ke wihara. Dan di tempat itulah, dengan dipimpin seorang penghulu agama Buddha, oleh orang tua kandungnya, Gunadarma diserahkan keharibaan kaki Sang Buddha. Oh Sang Buddha, Guru penyelamat kami seluruh umat manusia. Terimalah anak kami, dia bernama Gunadarma. Lindungilah dia, bimbinglah dia, agar setelah dewasa nanti bisa berbuat sesuatu yang berguna untuk umat manusia. Oh Sang Buddha, timpahkanlah karuniamu kepada bayi ini, supaya dia tetap teguh dalam membela pendirian, supaya dia senantiasa tahan melawan guncangan duniawi. 7 tahun kemudian, setelah peristiwa upacara suci di ruangan wihara tersebut, Gunadarma sudah menjelma menjadi seorang bocah laki-laki yang sehat, baik tubuh maupun jiwanya. Mukanya ceria, dan semenjak kecil sudah tampak bakatnya sebagai seorang perancang bangunan wihara. Suatu hari dia tengah bermain-main di pinggiran sungai, menyusun batu-batu kali hingga bentuknya menyerupai sebuah wihara suci untuk penganut agama Buddha. Mendadak datang seorang bocah yang lain, juga laki-laki, anak tetangganya. Apa itu Gunadarma? Apa yang kau buat? Wihara tempat Sang Buddha bersamayam. Ah, jelek. Wiharamu jelek. Sang Buddha juga jelek. Kamu tidak tahu soal wihara, juga tidak tahu soal Buddha. Sang Buddha adalah sesembahan kami, penyelamat jiwa kami, penuntut dan pembimbing hati kami dalam mengarungi kehidupan. Begitulah bunyi tulisan yang terdapat dalam kitab Tripitaka. Ah, bohong. Aku tidak percaya. Hancur semuanya. Oh, jangan. Jangan rusakkan wihara, jangan. Kamu jahat. Kamu merusakkan wiharaku. Ya, karena wiharamu jelek. Aku tidak suka bangunan saya yang seperti itu. Seperti kandang babi. Ih, jelek. Kamu boleh tidak suka, tapi jangan merusak kepunyaan orang lain. Ah, biar saja. Aku lebih suka candi untuk menyembah Batara Siwa. Lebih bagus, lebih megah. Wiharamu jelek sekali. Kamu mengajak ribut? Bukan. Kalau kamu tidak terima, ayo kita berkelahi. Kamu pikir aku takut? Awas kau, kupukul kau, kupukul. Kupukul kau. Hei, jangan berhenti, sudah. Empu Padmanaba adalah orang tua laki-laki Gunadarma. Dia baru saja pulang dari ladang. Sambil berlari-lari kecil, laki-laki setengah tua itu berusaha melerai Gunadarma yang hampir saja berkelahi dengan bocah anak tetangganya. Namanya Salaya. Setelah meletakkan sabit dan pikulan berisi rumput segar untuk makanan ternak, Empu Padmanaba membawa Gunadarma dan Salaya duduk di bawah pohon. Ayo, kamu jawab dengan jujur, Guna. Mengapa kamu berkelahi? Dia merusak wihara saya, Pak. Dia benci pada Sang Buddha. Dia telah menghina Sang Buddha. Katanya Sang Buddha jelek. Oh, benar begitu, Salaya. Jangan begitu. Itu perbuatan yang tidak baik. Kita harus saling menghormati. Aku kenal keluargamu, orang tuamu, sanak saudaramu. Aku tahu mereka beragama Siwa. Siwa baik. Buddha juga baik. Sama-sama baiknya. Jadi, kita tidak boleh berkelahi karena Siwa ataupun Buddha. Mengerti? Mengerti, Pak. Kamu juga salah, Gunadarma.
Kamu tidak boleh membela Sang Buddha dengan jalan kekerasan. Itu juga tidak dapat dibenarkan. Jalan kekerasan tidak boleh dipergunakan untuk membela sesuatu yang sifatnya luhur serta mulia. Mengerti, Guna? Mengerti, Pak. Ayo, sekarang kalian harus bersahabat dengan baik. Harus rukun. Ya, kalian bisa main bersama-sama. Jangan berkelahi. Ayo, saling minta maaf. Maafkan aku, Gunadarma. Aku juga minta maaf, Salaya. Aku yang salah. Aku menyesal sekali. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Pupat Manaba tersenyum lega. Setelah mengambil keranjang bambu dan sabitnya, dia pun segera turun ke pinggiran sungai dan lenyap di balik rimbunan daun-daun bambu. Sementara itu, Gunadarma mengumpulkan batu-batu yang berserakan dan menyusunnya kembali menjadi wihara. Dia menyusun dari awal lagi. Salaya yang semula hanya mengawasinya dari bawah pohon, akhirnya perlahan-lahan menghampirinya. Boleh aku bantu, Guna? Boleh saja. Terima kasih, Salaya. Biar aku yang mengumpulkan batunya ya. Ini Guna, batu itu bagus sekali, bulat seperti bola. Ini ditaruh di mana ya? Kumpulkan saja di sini. Nanti kita susun bersama-sama. Desa Kancipuri mulai terlelap oleh datangnya Sang Dewi Malam. Desa itu tidak terlampau luas, terbaring di antara dua buah sungai. Warga desa menganut dua macam kepercayaan, agama Siwa dan agama Buddha. Jumlah pemeluk agama Siwa jauh lebih banyak dibanding agama Buddha. Namun begitu, mereka dapat hidup dengan rukun serta damai. Hampir tak ada perselisihan yang menyangkut masalah-masalah keagamaan. Pupat Manaba sudah sejak matahari terbenam masuk ke ruangan bilik, tekun membaca buku Tripitaka. Sementara itu, Gunadarma kecil duduk di samping ibunya, mendengarkan dongengan tentang Sang Buddha. Nyipat Manaba mengelus kepala anak laki-lakinya sambil terus bertutur kata dengan suara yang lembut. Suara seorang ibu kepada anaknya, suara penuh kasih sayang. Dengar baik-baik, Guna. Ibu sampai pada bagian yang sangat penting tentang kisah sejarah Sang Buddha. Jadi, Siddhartha Gautama itu tetap pada tekadnya. Tekad yang sangat besar. Walaupun dikekang, dikurung dalam benteng kerajaan. Akhirnya, Siddhartha lolos juga. Sang Maharaja Sudadana, ayahnya menjadi sedih dan murung. Bagaimanapun, Siddhartha adalah anak laki-lakinya. Putra mahkota yang diharapkan bisa menggantikan menjadi raja. Tapi, sudah begitulah panggilan nasib Siddhartha. Akhirnya, setelah mengalami lika-liku perjalanan hidup yang panjang, suatu saat Siddhartha bersemadi di bawah pohon ara. Ketika bersemadi, gangguan muncul berkali-kali. Godaan nafsu, godaan panca indera terus mengharu biru. Siddhartha tetap teguh dalam samadinya sampai kemudian bertemu dengan Sang Buddha. Dia pun mendapat pencerahan. Tiba-tiba pikirannya menjadi jernih, bening sebening kaca. Tidak ada kotoran melekat di hatinya, karena Sang Buddha telah bersatu dalam dirinya. Siddhartha akhirnya menjadi Sang Buddha ya, Bu? Ya, begitulah. Sang Buddha bersatu dalam dirinya dan hilanglah kemanusiaan Siddhartha. Yang tinggal hanyalah Sang Buddha sendiri. Apakah orang biasa seperti kita bisa bertemu Sang Buddha? Oh, bisa Guna. Semua orang bisa bertemu Sang Buddha, asal memenuhi syarat-syaratnya. Pertama-tama, dia harus menjadi suci dan bersih. Dia harus mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Dia juga harus mampu mengatasi panca inderanya. Dia harus dapat menundukkan pikirannya. Setelah semua persyaratan dipenuhi,
pasti kita bisa bertemu dengan Sang Buddha. Nah, karena Sang Buddha tidak pernah mati. Siang itu, Gunadarma kembali bermain-main bersama Salaya di pinggiran sungai. Salaya mengumpulkan batu-batu kali, sementara Gunadarma menyusunnya menjadi bangunan yang menyerupai wihara suci. Batu yang ini untuk apa, Guna? Letakkan saja dulu di situ, biar nanti aku yang menyusun. Bagus tidak, Salaya? Iya, bagus sekali wiharamu ya. Seperti kelopak bunga teratai yang sedang mekar mengembang. Aku memang senang sekali bunga. Bunga teratai berwarna putih yang mengembang di atas permukaan kolam. Lalu bangunan ini untuk apa? Bangunan ini untuk Bapak Dang Arcaya Kasogatan, untuk para pemuka agama Buddha. Wisma-wisma kecil ini untuk para tamu. Terus yang ini, yang besar dan seperti kukusan ini apa namanya? Oh, itu bangunan puncak. Menara puncak namanya stupa. Ini arca Sang Buddha ya? Ya, arca Sang Buddha. Lihat, dia sedang duduk bersamadi di bawah pohon ara. Ini pohon aranya. Dia duduk bersila? Ya, Sang Buddha duduk bersila dalam posisi cakra mudra. Gunadarma? Guna, lihat itu ibumu datang. Masih juga kamu bermain-main di pinggir kali? Lihat, Bu. Aku dan Salaya membuat wihara Buddha. Bagus ya, Bu? Wah, bagus sekali. Kalau kita bisa membangun wihara yang besar dan megah, pasti Sang Buddha akan senang. Wah, ya, tentu saja Sang Buddha akan senang dan bangga. Sudahlah, ayo kita pulang dulu. Kamu kan harus makan. Jangan main-main terus. Nanti kan kamu sakit. Nah, itu, ayahmu sudah menunggu. Dan kamu, Salaya, pulang dulu ya. Kamu juga harus pulang. Nanti dicari orang tuamu. Gunadarma kecil berlari-lari di samping ibunya. Mereka naik ke bibir sungai, kemudian menghilang di balik rimbunan pohon-pohon bambu. Sementara Salaya berlari-lari ke arah yang lain. Suasana sepi senyap. Hanya terdengar gemercik air sungai mengalir. Tak ada seorang pun di sana. Hanya tampak tumpukan batu-batu yang disusun Gunadarma kecil. Tumpukan batu yang menyerupai bangunan wihara Buddha. Saat itu matahari telah condong ke barat dan sebentar lagi akan tenggelam di balik cakrawala. Cahayanya yang berwarna keemasan menerangi hampir seluruh permukaan tanah, termasuk permukaan sungai. Sebagian hinggap di wihara buatan Gunadarma kecil. Walaupun hanya wihara mainan, tapi bentuknya mirip dengan Kamulan Bumi Sambara atau yang kita kenal Borobudur sekarang. Gunadarma selesai mengisahkan masa lalunya. Desa Kancipuri baginya sekarang sudah berada di tempat yang jauh. Jauh di belakang sana tinggal berupa gugusan sebuah kenangan. Kenangan masa kanak-kanak nan indah gemilang. Ki Umbul semakin terkantuk-kantuk dan akhirnya laki-laki itu pun tidak tahan lagi, kemudian membaringkan tubuhnya di atas tikar. Sedangkan Gunadarma kelihatan masih tercekam oleh kisahnya sendiri. Pandangannya menerawang jauh, lalu dia menatap ke arah pekerja tua misterius yang masih terjaga. Suasana hening sesaat lamanya. Sejak kecil, saya ingin sekali bertemu dengan Sang Buddha. Dan keinginan itu tidak pernah mati sampai sekarang. Oh ya, bagaimana menurut Bapak? Apakah keinginan saya itu cukup wajar atau berlebihan? Selesai bercerita, Gunadarma mengajak pekerja misterius bercakap-cakap. Memang mereka berdua masih kelihatan belum mengantuk. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam Cundrik Mataram. Sampai jumpa.